Saya sering berkata kepada pemirsa atau pengikut saya bahwa kita mencari Tuhan, percaya Tuhan dengan iman, lalu kemudian ajarannya itu masuk logika. Jangan dibalik. Mencari Tuhan dengan logika, lalu ajarannya tidak masuk di dalam logika. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saudaraku, saat ini saya akan menjawab pertanyaan seorang yang berkomentar di Facebook saya. Dia berkata seperti ini, PSD, kapan Paulus menjadi Rasul Yesus? Dari 12 murid Yesus tak ada nama Paulus. Dari mana Paulus tahu yang diajarkan Yesus? Paulus sendiri tidak pernah belajar dari Yesus. Tolong jelaskan. Nah, ini pandangan orang yang tidak mengerti siapa itu Paulus, saudaraku. Lalu tidak menganggap bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus di zaman Perjanjian Baru. Saudara bisa tidak percaya dengan Paulus dan menganggap bahwa Paulus itu ngarang, mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi kalau saudara yakin dengan 12 murid Tuhan Yesus, saudara tidak bisa menolak lagi, mengelak lagi apa yang disampaikan oleh 12 murid Tuhan Yesus. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Paulus adalah Rasul Perjanjian Baru yang mengalami mujizat, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, mengalami hal yang bersifat adikodrati. Kemudian dia percaya kepada Yesus. Dulunya dialah seorang yang melakukan hal yang buruk kepada umat-umat Kristen pada saat itu. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia dijamah oleh Tuhan. Dan pada saat itulah dia berubah dan masuk dalam tim daripada murid Tuhan Yesus, yaitu 12 murid Tuhan Yesus, saudara, dan sejalan dengan yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus. Saudara bisa tidak percaya kepada pemberitaan Paulus, tetapi saudara tidak bisa menolak pemberitaan murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa dalam Injil Yohanes ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri? Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, menyentuh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa membantah menjadi pertanyaan mereka. Saudaraku, dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukanlah pernyataan Rasul Paulus, tetapi 12 murid Tuhan Yesus, saudara. Lalu kemudian dalam Kisah 4 ayat 12, pernyataan Petrus dan Yohanes bersaksi di depan mahkamah agama. Dia bercerita tentang siapa Yesus Kristus itu. Dia berkata bahwa di dalam dia ada keselamatan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini, selain hanya nama Yesus, dan olehnya lah manusia diselamatkan. Ini bukan pernyataan-pernyataan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu hanya menulis surat kepada orang-orang di luar Yahudi, seperti di Korintus, di Galatia, di Efesus. Pemberitaan Injil yang disampaikan tepatnya lebih kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sebab Injil itu bukan hanya kepada orang yang bersunat, tetapi juga kepada orang yang tidak bersunat. Orang yang bersunat artinya orang-orang Yahudi, umat pilihan, perjanjian sunat dari Elohim kepada Abraham, saudara. Ini yang harus kita pahami. Menjelang akhir zaman ini ada banyak muncul penyesat-penyesat. Bahkan abad 4 dan 5 Masehi, saudara, muncul orang-orang golongan-golongan gnostik yang tidak percaya dan menyangkal kasih anugerah dan penyelamatan, tidak percaya tentang penebusan. Saudaraku, saya ingin berpesan kepada anak-anak muda atau siapapun yang menyaksikan tayangan saya, percayalah kepada Yesus. Di dalam surat Yohanes, saudara, salah satu surat daripada Rasul Yohanes, bagaimana kita mengetahui roh yang berasal daripada Elohim. 1 Yohanes 4 ayat 1.
Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu apakah dia berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengakui Yesus Kristus tatkala datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Jadi setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus berasal dari Elohim, sebagai manusia, datang sebagai manusia, itu roh yang berasal daripada Elohim, dari Tuhan yang benar. Kalau orang tidak mengakui ketuhanan Yesus, maka itu adalah roh penyesat dan roh antikris. Itu intinya, saudaraku. Dan bagaimana kita tahu bahwa ini adalah penyesat dari apa yang dia ungkapkan? Saudara, intinya apa? Percayalah bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dari Elohim sebagai manusia untuk menebus, saudara. Karena harus terjadi penebusan untuk umat manusia supaya kita diselamatkan. Kalau orang tidak mengerti konsep penebusan, maka tidak akan mengerti kehendak Elohim dalam hidupnya. Sebab manusia ini bukan karena hasil keringat kita bisa sampai kepada Elohim, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan bagaimana perbuatan baik kita, bukan bagaimana kita memberi sedekah kepada banyak orang, atau hasil keringat kita, saudara, atau cara-cara yang lain. Itu cara-cara hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan umat manusia, tapi hanya karena kasih karunia dan dengan iman kepada Yesus Kristus. Saya sering berkata kepada pemirsa atau pengikut saya bahwa kita mencari Tuhan, percaya Tuhan dengan iman, lalu kemudian ajarannya itu masuk logika. Jangan dibalik. Mencari Tuhan dengan logika, lalu ajarannya tidak masuk di dalam logika. Jadi yang tepatnya, saudara, iman Kristen adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Hanya dengan percaya. Roma 10:9, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Biar firman Tuhan ini menolong saudara, menguatkan saudara. Silakan share di media sosial saudara untuk membangun saudara-saudara kita yang lain yang lemah imannya, khusus saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati.